Bab 268 memasuki dunia misterius. Pintu reinkarnasi terbuka, dan pada saat ini saya juga datang. Orang ini dikenal sebagai orang terkuat di antara tiga teratas di bawah dewa leluhur, mempraktikkan cara tidak bertindak, tenang dan tidak peduli, dan mengabaikan urusan duniawi, tetapi kekuatan magisnya tak terduga. Satu demi satu, orang-orang bergegas ke neraka. Mereka semua adalah orang-orang penting yang selamat dari zaman kuno. Bagaimana para kultivator biasa berani bersaing dengan mereka? Baru saja, Tuan Tongtian melakukan gerakan kejam, menebas dengan lengan panjangnya, menyebabkan banyak pembudidaya menghilang menjadi abu. Metode kejam seperti itu mengejutkan semua orang. Setengah leluhur yang kuat memandang semua orang seolah-olah mereka adalah semut, dan dia tidak akan merasa bersalah sama sekali karena membunuh beberapa orang. Tetapi melihat semua pukulan besar terjadi, jika para pembudidaya yang tersisa mengatakan mereka tidak tergerak, itu pasti bohong. Saya tidak tahu siapa yang pindah dan bergegas ke neraka, dan kemudian sejumlah besar kultivator menyerbu masuk terlepas dari hidup dan mati. Terdengar suara gemuruh orang. Ada keributan di neraka, dan banyak petani memaksa masuk hari ini. Xiao Chen, Yao Yao, Suan Suan, Yi Zhen, Samo, Nalis, dan Juedao juga masuk neraka. Bagaimana mungkin Shenzang, yang membuat Lao Zi, Buddha, Yuan Yuan, dan Tongtian semuanya tergerak, tidak menarik. Sulit bagi siapapun untuk menolak godaan itu. Di neraka yang gelap, ada hantu dan bayangan, dan banyak pembudidaya terbang. Di depan mereka ada gurun tak berujung, sangat sunyi, dengan tulang berserakan di bumi, menambah suasana hantu. Semua orang terbang jauh dan memasuki gurun gobi yang terpencil. Cahaya bermekaran di depan mereka, dan sebuah lorong besar muncul di langit. Pemimpin Tong Tiao, Buddha, Yuan Yuan, Lao Su, Sun Wu, Allah, dan matahari suci menyerbu masuk satu demi satu. Kong Xuan, Kaisar Suci Macan Putih, Setan Langit Agung, dan lainnya mengikuti dari belakang. Hei, segel keempat akan segera dibuka, dan dunia surga yang hilang akan segera lahir. Suara kekanak-kanakan Keke terdengar jelas. Yang mengejutkan semua orang ada sesuatu di balik lorong luar angkasa ini. Bukankah ada dunia? Tekanan besar meledak, cahaya menyala di saluran luar angkasa, dan neraka berguncang. Segel kelima telah rusak. Raungan naga datang dari dalam, dan Raja Naga besar berlari keluar. Panjangnya lebih dari 1000 kaki naga leluhur. Bagian lain berbeda dengan naga leluhur pada umumnya sama. Naga itu perkasa, tapi saat ia keluar, ia hancur berkeping-keping. Ternyata ini adalah jiwa Raja Naga. Terperangkap dalam segel kelima, ia lenyap menjadi abu saat ia dilahirkan. Tahun-tahun yang tak ada habisnya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Raja Naga tersegel di dalamnya, yang membuatnya semakin sulit untuk menebak di mana Lost Paradise World berada. Segel ke-6 telah dibuka, suara kekanak-kanakan Keke terdengar. Pada saat ini, pedang perang yang sangat sederhana tanpa fluktuasi energi apapun terbang keluar dari jalur luar angkasa. Pedang itu diukir dengan banyak pola rumit, penuh dengan perubahan waktu. Begitu pedang itu keluar, Yuan Yuan, Tongtian, dan Dewa Matahari Suci semuanya bergegas keluar dan mulai bertarung untuk merebut pedang itu. Para pembudidaya biasa yang memiliki keserakahan di dalam hati mereka dan telah memasuki saluran luar angkasa dirampok dalam sekejap. Jeritan mereka bahkan tidak terdengar, dan mereka langsung musnah. Di hadapan dewa setengah leluhur, orang-orang kuat itu tidak berarti seperti cacing tanah, lemah seperti semut, dan mustahil untuk bersaing. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Tidak ada daging, darah, atau tulang yang tersisa.
Cahaya menyala, dan Tongtian kedua muncul. Ini adalah tubuh utama. Dia memiliki susunan suksian di atas kepalanya, dan 4 pedang ganas digantung di sekelilingnya, mengguncang primitif dan matahari suci menjadi satu, menghalangi 2 pedang besar itu. Kedua Tongtian mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, dan cahaya berkedip, membekukan cermin pedang perang yang ingin melayang ke langit. Pedang pertempuran terus berjuang, dan sepertinya sulit bagi kedua pedang Tongtian untuk tetap diam. Akhirnya, pedang pembunuh abadi, pedang perangkap abadi, pedang absolut abadi, dan pedang pembunuh abadi semuanya terbang masuk, dan 4 sinar cahaya ilahi meledak dan menembak ke arah pedang pertempuran, menyebabkannya perlahan menjadi tenang. Dewa Matahari Purba menghela nafas tak berdaya dan terbang ke lorong luar angkasa. Secara rahasia, orang kuat dari dunia lain berkata dengan marah, itu adalah 4 pedang dunia kita. Tidak tahu malu jika kamu menggunakannya untuk mengumpulkan pedang. Bahkan jika kamu mendapatkannya, akan sulit untuk memperbaikinya. Pemimpin Tongtian mencibir dan mengangkat lengan bajunya. Dia melambai, menyebabkan ruang yang tidak jauh darinya hancur, dan sesosok tubuh terbang menjauh. Saya telah menemukan cara untuk menyempurnakan bahkan 4 pedang, jadi bagaimana jika saya memiliki 1 pedang lagi? Apa yang Anda katakan tidak dapat dimurnikan tidaklah mutlak. Segel ke-7 telah rusak. 5 pedang perang terbang secara berurutan, menghancurkan kehampaan, mencoba keluar dari neraka dan melarikan diri menuju bintang-bintang. Lao Tzu, Buddha, Yuan, Sun Wu, dan Dewa Matahari semuanya mengambil tindakan pada saat yang sama, masing-masing mengejar pedang perang. Di kejauhan, banyak penonton yang sudah mengetahuinya. Tampaknya 24 pedang pertempuran ini memiliki latar belakang yang bagus. Lebih jauh lagi, 4 pedang Master Tongtian, yaitu Pembunuh Abadi, Dewa Absolut, dan Dewa Perangkap, tampaknya memiliki asal-usul yang sama dengan pedang perang 24. Pikirkanlah, semakin mengejutkan jadinya. Tak heran, mereka berlima masing-masing menunjukkan kekuatan magisnya dan masing-masing menerima sebilah pedang. Dalam kegelapan, orang kuat dari dunia lain tampak sangat cemas, dan berkata dengan marah, 24 pedang perang bukan milik dunia ini, bagaimana kamu bisa merebutnya? Jadi bagaimana jika kamu mendapatkannya? Sulit untuk berkumpul bersama, itu hanyalah pedang yang tajam dan tak tertandingi. Itu hanya pedang yang ganas, dan tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatannya. Tidak ada yang memperhatikannya, dan semua orang bergegas ke saluran luar angkasa lagi. Segel ke-8 telah dibuka. Oh, segel ke-9 juga telah dibuka. Seruan binatang seputih salju datang dari dalam. Cahayanya cemerlang, dan Tongtian, Yuan, Lao Tzu, Buddha, Allah, Dewa Matahari, semuanya terbang keluar dari saluran luar angkasa. Tampaknya ada kekuatan agung dan tak terduga di dalam yang melahap segala sesuatu di dunia luar begitu kuat sehingga mereka harus menghindarinya untuk sementara waktu. Di dataran iblis, pasukan tulang yang tak ada habisnya sepertinya tertarik dan dilarikan ke neraka. Terjadi kekacauan besar di neraka, dan semua tulang yang mati sepertinya dibangkitkan, dan mereka semua berlutut di tanah, seolah-olah sedang beribadah. Pemandangan yang mengejutkan, semua tulang mati di seluruh neraka adalah seperti ini. Anda harus tahu bahwa luas neraka tidak terbatas, dan ada banyak kerangka lengkap dan kerangka patah menuju lorong luar angkasa secara seragam, meski tidak ada perubahan suasana hati, namun kerendahan hati bisa dirasakan. Setelah periode fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar, saluran luar angkasa kembali tenang, dan cahayanya menjadi sangat lembut. Inkarnasi pemimpin Tongtian terintegrasi dengan tubuh aslinya,
dengan diagram formasi di atas kepalanya dan 4 pedang pembunuh berputar di sekelilingnya. Dia adalah orang pertama yang menyerbu sambil melindungi binatang kecil seputih salju dan yang lainnya tidak mau kalah, dan semua bergegas ke lorong luar angkasa. Kong Xuan, Kaisar Suci Macan Putih, dan lainnya mengikuti dari belakang. Para pembudidaya yang tersisa belum bergerak. Pertarungan antara tokoh-tokoh besar ini telah mengakibatkan banyak kematian yang tragis, dan mereka harus mempertimbangkan nyawa mereka sendiri. Setelah sekian lama, beberapa orang pemberani akhirnya tidak bisa duduk diam lagi dan memberanikan diri memasuki saluran luar angkasa dan perlahan bergerak ke dalam. Yang pertama secara alami akan mengarah ke yang kedua. Orang-orang menjadi semakin berani. Paradise Lost World, bagaimana ini bisa terjadi? Seru orang-orang di dalam. Lalu banyak orang berteriak, "Ayo masuk juga." Yao Yao berbicara saat ini. "Aku tidak ingin mati." Xiao Chen langsung menolak. Setelah melihat metode Tong Tian, Lao Zi dan lainnya, dia merasa kemungkinan besar akan melenyapkan akibat dari pertempuran mereka. "Haha, jangan khawatir, aku tidak ingin mati." Yao Yao Jiao berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu mengapa ini disebut dunia surga yang hilang? Saya mendapat beberapa informasi dari penguasa istana generasi pertama. Istana Iblis. Siapapun yang masuk akan kehilangan senyumnya, karena kekuatan sihir semua orang akan hilang, dan mereka tidak akan berbeda dari orang biasa." Jeritan di dalam sepertinya membenarkan kata-katanya. "Semua kultivasi saya telah dihilangkan. Apa yang terjadi? Bagaimana saya menjadi manusia fana?" Jelas, mereka bukan satu-satunya yang mengetahui berita tersebut, lebih banyak lagi tokoh yang berdatangan. Saat dia bergegas ke dunia Lost Paradise, Xiao Chen merasa seolah-olah dia benar-benar menjadi manusia fana. Kultivasinya telah benar-benar hilang. Hanya tubuh tiraninya yang tidak berubah sama sekali, dan masih terlihat seperti terbuat dari baja. Kekuatan sihirnya menghilang, dan sekarang satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah tubuh harta karun yang kuat. Jika dewa setengah leluhur masuk dengan percaya diri, dia mungkin akan mendapat dukungan yang lebih kuat. Di dalamnya ada tanah suci yang ajaib, dan di luar lorong ada neraka yang gelap. Namun, dunia surga yang hilang cerah, dengan wangi bunga dan kicauan burung, dan penuh vitalitas. Semakin banyak pembudidaya bergegas masuk dan berlari menuju awan berkabut di kejauhan. Xiao Chen dan yang lainnya tidak tahu seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan di dunia yang indah ini, tetapi tiba-tiba mereka merasakan bahaya besar mendekat. Ketiga pedang perang itu tidak memiliki fluktuasi energi atau cahaya yang berkedip-kedip, dan mereka melesat, menunjuk langsung ke jantung Xiao Chen. Tidak mungkin untuk bersembunyi. Kecepatan pedang itu terlalu cepat. Semua kekuatan magis yang dikendalikan oleh Xiao Chen menghilang, dan kecepatan 8 fase tidak dapat dibuka. Darah, puff, berceceran, dan 3 pedang perang menembus dada dan perut Xiao Chen, menyemburkan 3 gelombang darah, memakukannya dan terbang menjauh. Xiao Chen, Biksu Yizhen terkejut dan mengejarnya bersama Raja Bilong. Tapi ketiga pedang perang itu sangat cepat dan tidak bisa mengejar. Xiao Chen merasakan sakit di hatinya, 3 pedang menusuknya, dan jiwanya sepertinya terpotong-potong. Dia merasa semakin lemah dan bisa mati kapan saja. Dan kecepatan pedang perang masih meningkat, hampir seperti meteor yang terbang. Di bawah, daratan luas surut dengan cepat, dan sungai-sungai indah serta padang rumput bunga yang indah terus mengalir di bawah. Pada akhirnya, aura menakutkan yang membuat jiwa orang berdebar-debar menyebar ke hati Xiao Chen yang dalam kondisi sekarat. Sebuah monumen batu besar berdiri di depan, menjulang tinggi ke awan. Meski tidak ada gejolak energi, namun potensinya
seolah mampu mengguncang langit dan bumi, semacam guncangan yang bersumber dari jiwa. Ini adalah Paradise Lost, dan ada monumen surgawi yang menyegelnya. Samar-samar dia mendengar suara seperti itu, dan samar-samar melihat taman suci. Bab 269 Tanda Prajurit Terakhir. Kesadaran Xiao Chen kabur dan dia telah memasuki kondisi sekarat. Tubuhnya tertusuk oleh 3 pedang perang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sihirnya, dia tidak bisa terluka akan menghancurkan dunia. Serangan fisik sederhana seperti itu tidak dapat dilakukan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Xiao Chen. Jika itu adalah produk fana, bagaimana mungkin Yuan Yuan, Tong Tian, Lao Zi dan lainnya mencoba merebutnya? 16 titik akupuntur yang didewakan di tubuh perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak esensi kehidupan, memungkinkan tubuh Xiao Chen yang hampir roboh diterangi oleh pancaran kehidupan. Bagaikan bumi yang retak, aliran sumber kehidupan tiba-tiba mengalir keluar. Inilah suplemen yang paling mujarab. Secercah cahaya berharga muncul, kulit Xiao Chen jernih dan berkilau, darah yang mengalir perlahan mengeras, dan lukanya perlahan sembuh. 3 pedang perang legendaris itu sepertinya menyatu dengan Xiao Chen, seolah-olah tumbuh di tubuhnya. Xiao Chen, yang dalam kondisi sekarat, perlahan mulai bangun. Di depannya ada monumen langit besar, menjulang tinggi ke langit. Di belakang monumen langit ada taman suci yang samar-samar tidak mungkin untuk melihat keseluruhan gambar dengan jelas. Secara kasar Anda bisa merasakan ketenangan ekstra di sana, seperti dunia yang benar-benar baru. Saat ini, Lao Tzu, Buddha, Tong Tian, Yuan Yuan dan lainnya sudah berdiri di depan monumen besar, menatap taman suci dengan hati-hati. Sedikit cahaya putih bergerak cepat di dalam, dan ternyata itu adalah binatang kecil seputih salju. Tampaknya tidak terpengaruh sama sekali dan bisa terbang bebas di dalam. Angin sepoi-sepoi meniup sebagian kabut, dan secara bertahap mengungkapkan beberapa ciri sebenarnya. Senyuan tampaknya adalah ruang di mana kemampuan membaca ada, yang tampaknya sedikit tidak selaras dengan dunia sekitarnya. Ruang di sekitarnya terdistorsi, seolah-olah tertanam di dalamnya, dan sulit untuk menentukan jenis ruang taman ilahi itu. Melihat 3 pedang perang terbang menuju Xiao Chen, dewa tertinggi matahari, Allah, Kong Xuan, Kaisar Suci Harimau Putih dan lainnya sedikit terkejut, tetapi mereka tidak berdaya. Di ruang ini, bahkan dewa setengah leluhur telah kehilangan kekuatan besar mereka sebelumnya dan sulit dikendalikan. Dia menyaksikan tanpa daya ketika 3 pedang perang dipaku pada Xiao Chen dan jatuh ke arah monumen langit. Kabut hitam yang menjulang tinggi meletus dari monumen langit setinggi gunung raksasa, langsung menenggelamkan Xiao Chen dan 3 pedang perang di dalamnya. Bah. Seolah merasakan sesuatu, binatang kecil seputih salju keke merasakan aura familiar di taman dewa dan bergegas keluar dengan cepat atau di dunia yang hilang. Tidak ada hambatan di dalamnya, dan ruang ini tidak berdampak padanya. Pada saat ini, ia sudah memiliki tubuh fisik, yang untuk sementara disempurnakan oleh Master Kultus Tong Tian. Dengan kilatan cahaya, Keke bergegas menuju Tugu Langit tak jauh dari situ sambil berteriak cemas, dan terus menyerang Tugu Langit, namun tidak ada yang bisa ia lakukan sekuat pemimpin Tong Tian, Lao Zi, Yuan Yuan dan lainnya semuanya mengerutkan kening, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu. Namun, awan hitam itu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi secara pasif mencegah binatang kecil itu mendekat. Awan hitam itu sepenuhnya menelan Xiao Chen. Cepat pergi ke Lost Paradise, kamu tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Pemimpin Tong Tiao mengirim pesan ke Keke. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Gelombang kesadaran datang, dan binatang kecil itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat,
matanya yang besar dipenuhi cahaya cemas. Tidak jauh dari situ, mata Kaisar Suci Harimau Putih bersinar terang, dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Kita tidak bisa memelihara binatang kecil ini." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yuan Yuan di sebelahnya. Yuan Yuan tidak berkata apa-apa, tapi Tong Tian mendengus dingin dan berkata, "Jika ada yang berani membunuhnya sebelum semuanya berjalan, jangan salahkan aku, Tong Tian, karena kejam. Binatang buas harus dibunuh." Yuan Yuan, dia berbicara, meskipun dia berbicara dengan tenang dan tanpa niat membunuh, tetapi karena orang seperti itu telah berbicara, itu sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan masalahnya. Pada hari biasa, kultivator asli dapat dimusnahkan hanya dengan mengangkat tangannya, dan dia tidak akan menargetkan orang kecil tertentu sama sekali. Tetapi sekarang dia menganjurkan untuk membunuh binatang seputih salju, yang sangat tidak sesuai dengan statusnya yang terhormat. "Ambil pedang ini untuk memotong loh batu itu," kata Yuan Yuan kepada Keke dan mengangkat pedang perang sederhana yang didapatnya. "Hei!" Binatang kecil itu menatapnya dengan curiga, lalu berubah menjadi cahaya putih dan terbang turun dari langit. Diam-diam, pedang perang itu miring ke atas dan menusuk lurus Keke. Di saat yang sama, ruang itu sepertinya terkurung, menghalangi mundurnya binatang kecil itu. Di sebelah mereka, Kaisar Suci Macan Putih dan Iblis Surgawi Besar menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Kekuatan magis mereka telah benar-benar hilang. Sekarang hanya tubuh harta fisik mereka yang kuat yang masih memiliki sifat mematikan yang kuat tetap dalam aslinya. Seperti yang diharapkan, dewa setengah leluhur sangat menakutkan. "Iya!" Binatang kecil seputih salju itu berteriak dengan marah. Cakar binatang kecil itu melambai dengan keras, dan cahaya ilahi 7 warna mencoba yang terbaik untuk menyerang pedang yang menusuknya. Pedang pertempuran sepertinya tidak bisa dihancurkan. Meskipun tidak meletus dengan fluktuasi energi, pedang itu menggunakan serangan fisik murni untuk membelah cahaya Dewa 7 warna dan menusuk Keke tanpa perlawanan apapun. Namun, kecemerlangan yang terbelah dua menyapu ke arah aslinya menjadi dua bagian. Cahaya berwarna bertabrakan dengan lengan besar Yuan Yuan yang dia lambaikan kemudian, membuat suara, ledakan, yang keras dan menghilang sepenuhnya di langit. Binatang kecil seputih salju di udara berlari dengan kecepatan tinggi, menghindari pedang, tetapi terkena energi pedang lemah yang tak terlihat, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Terbang ke angkasa, ia tidak bisa lagi melarikan diri, karena ruang ini disegel oleh kaum primitif, seperti penjara udara. Meskipun ia juga pandai membatasi kekuatan magis, ia tidak dapat melepaskan diri saat ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya aslinya. Di dunia misterius ini, hampir semua orang kecuali Keke telah kehilangan kekuatan magisnya dan hanya bisa mengandalkan tubuh kuatnya. Namun ia masih bisa menampilkan sebagian dari kekuatannya tak terduga. Jika bukan karena dia tidak bisa menunjukkan kekuatan sihirnya, satu pukulan saja sudah cukup untuk memusnahkan binatang kecil seputih salju itu menjadi abu beberapa kali. Inilah kekuatan setengah dewa. Meskipun dia adalah seekor burung phoenix yang kehilangan rambutnya saat ini, itu tidak sebanding dengan yang lain. Orang jahat asli, kamu adalah orang yang sangat jahat. Binatang kecil seputih salju itu sudah sangat cemas, tetapi pada saat ini dia sangat marah. Ia menggunakan gelombang mentalnya untuk menyampaikan kemarahannya dan berkata, "Kenapa begitu kamu berbohong padaku dan membunuhku? Kamu seharusnya tidak berada di dunia ini, dihukum." Kata-kata aslinya sangat dingin, dan pedang di tangannya terangkat lagi, menunjuk ke arah binatang seputih salju di dalam udara. "Ini adalah takdir para dewa. Kamu harus dihukum dan kamu tidak akan hidup."
Kaisar Suci Macan Putih perlahan masuk ke penjara luar angkasa primitif dan menghadapi Keke yang terjebak di ruang kecil ini dengan ekspresi serius. Sinar cahaya samar lainnya terpancar dari pedang pertempuran dan menyerang Keke. Meskipun awalnya dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, dia adalah dewa setengah leluhur. Dengan hanya sebagian dari kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang seperti salju kecil binatang putih bisa bersaing dengannya. Meskipun Keke berusaha keras untuk menghilangkan cahaya warna-warni itu, ia masih hancur. Binatang kecil seputih salju itu sangat ketakutan dan marah. Meskipun masih muda, ia tentu saja tahu bahwa ini adalah alasan. Khawatir Xiao Chen ditelan oleh awan hitam monumen langit, dan marah dengan situasi di depannya, ia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi ia tidak dapat menembus ruang tertutup aslinya sama sekali. Keke melirik ke arah Lao Su, Buddha, Allah, dan Dewa Matahari Suci, dan menemukan bahwa setiap orang sangat acuh tak acuh, sepertinya menyetujui semua ini. Energi pedang lemah ketiga yang asli terguncang, dan Keke dipukul lagi. Darah menetes dari sudut mulutnya. Itu terlihat sedikit linglung. Benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang ini ingin membunuhnya akan menjadi seperti ini. Sangat dingin, seolah-olah merasa sulit untuk melarikan diri, ia bertanya kepada pemimpin kultus Tongtian, suaranya lembut dan sangat kekanak-kanakan. Tongtian, apakah kamu ingin membunuhku juga? Kenapa? Tiga pedang perang dipaku langsung ke arah Xiao Chen dan menabrak monumen langit. Bang! Menghantam monumen langit dengan kuat, otot dan tulangnya hampir hancur, dan rasa sakit yang hebat membuat Xiao Chen menjerit. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi, dan dia tidak mengerti mengapa tiga pedang perang menembus dirinya dan menjatuhkannya langsung ke monumen langit. Ini buruk. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Kualifikasinya tidak terlalu bagus. Mereka hanyalah tulang yang terlihat sekali dalam 20 tahun, bahkan bukan tipe orang luar biasa yang terlihat sekali dalam 1000 atau 10.000 tahun. Bagaimana kualifikasi seperti itu bisa diturunkan? Suara itu terdengar seperti menembus ruang dan waktu kuno, berkabut dan jauh, dengan aura perubahan kehidupan yang tak terlukiskan. Siapa kamu? Xiao Chen kaget dan bingung. Dia memasukkan tiga pedang ke dalam tubuhnya. Aku adalah aku yang akan menghilang. Apa warisannya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kualifikasimu terlalu buruk. Aku tidak akan memberikan kekuatan apapun kepadamu, bahkan jika tiga pedang memilihmu. Pilih aku. Xiao Chen sangat terkejut. Dia jelas tertusuk oleh tiga pedang perang dan tubuhnya hampir roboh. Tapi sekarang ketika dia mendengar suara tua itu, sepertinya itu tidak sesederhana kelihatannya, permukaan. Itu tidak ada hubungannya denganku, hanya saja pedang perang telah memilihmu, dan aku tidak akan memberimu kekuatanku. Suara tua itu dingin dan acuh tak acuh, dan jelas dia tidak tertarik pada Xiao Chen semua. Xiao Chen merasa sangat membosankan, dan pihak lain sepertinya membencinya. Ketiga pedang perang itu bergetar beberapa saat, membawa Xiao Chen terbang lagi, melewati kabut hitam tak berujung, dan berputar mengelilingi monumen langit. Hah, belajarlah sebanyak-banyaknya, ini keberuntunganmu, tapi jangan berharap mendapatkan kekuatanku. Suara tua itu berbicara lagi. Monumen ketiga, monumen surgawi ketiga yang sesungguhnya. Inilah yang diimpikan Xiao Chen. Dia dengan jelas melihat tulisan di monumen langit besar, dan kegembiraan di hatinya melampaui kata-kata. Monumen kuno dan peta langit. Diagram meridian yang sangat kompleks dan misterius muncul di benaknya. Sangat bersemangat. Itu adalah teknik lanjutannya. Xiao Chen dengan kuat menghafalnya hanya dalam satu kali percobaan. Dalam sekejap,
Xuan Gong mulai bekerja dengan sendirinya, dan teknik mental prasasti kuno dan diagram surgawi dengan sempurna melanjutkan bagian ketiga. Pada saat ini, tubuh dan pikiran Xiao Chen mengalami perubahan halus. Dia sepertinya terlahir kembali dari abu, merasa bahwa tubuh dan pikirannya akan mengalami sublimasi. Tiba-tiba, alam misterius dan misterius ini secara paksa dihentikan. Terlepas dari perasaannya, ketiga pedang perang itu memakukannya dan terbang menuju bagian belakang monumen langit. Ukiran kuno muncul di depan matanya, tanpa struktur sama sekali, berantakan seperti rumput liar. Apakah itu kekuatan magis yang mirip dengan 4 Sansu Agung? Xiao Chen berteriak kaget, dan kemudian mulai memperhatikan dengan penuh perhatian. Suara lama terdengar lagi, kesedihan, seni bela diri. Saat ini, dunia hanya mengetahui kekuatan magis dan tidak memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Sekarang tidak ada seniman bela diri yang murni. Saya berjuang untuk seni bela diri. Sedih. Saya seorang pejuang. Xiao Chen sangat tidak yakin. Jika kamu seorang pejuang, andalkan saja seni bela diri untuk membunuh 2 dewa setengah leluhur untukku. Mereka, suara tua itu berkata dengan nada meremehkan, ada apa dengan mereka? Kekuatan magis mereka telah diblokir, dan sekarang mereka hanya dapat menunjukkan sebagian darinya. Jika Anda seorang pejuang murni, Anda pasti bisa bertarung dengan mereka sendirian. Ayo pergi dan bunuh 2 dewa setengah leluhur. Saya akan mengajari Anda sebagian dari arti sebenarnya dari seni bela diri. Petik 2. Siapa kamu? Xiao Chen terkejut. Saya adalah tanda, prajurit, murni terakhir. Saya tidak memiliki kekuatan magis, tidak ada mantra, dan tidak meminjam kekuatan langit dan bumi. Saya hanya berlatih seni bela diri. Tanda prajurit terakhir. Mungkinkah itu? Orang sepertiku tidak dianggap pejuang. Kamu apa perbedaan antara kamu dan orang-orang di luar itu? Mereka semua adalah spiritualis yang tidak memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Mereka tidak memahami bagaimana kekuatan tempur terkuat di dunia dihasilkan. Petik 2. Saya seorang pejuang, dan saya ingin berlatih seni bela diri. Xiao Chen selalu menganggap dirinya sebagai seorang pejuang, dan rasanya sangat tidak nyaman dipandang rendah oleh orang lain. Kalau begitu pergi dan bunuh dewa setengah leluhur dan tunjukkan padaku. Di kejauhan, jeritan kesakitan kekanak-kanakan datang. Yuan menusuk Keke dengan pedangnya, dan kemudian mengambil binatang seputih salju yang kejang itu, membiarkan darahnya menyembur keluar. Mengalir, melewati monumen langit, dan berjalan menuju surga yang benar-benar hilang. Tongtian, Laozi, Buddha, Dewa Matahari, Allah, Kong Xuan, Kaisar Suci Macan Putih, Setan Langit Agung, mengikuti dari belakang. Dengan kilatan cahaya, dia sekuat dewa semi leluhur. Setelah memasuki surga yang hilang, cahaya redup terakhir di tubuhnya menghilang, dan tidak ada jejak kekuatan magisnya yang tersisa. Kaisar Suci Macan Putih mengingatkan, hati-hati terhadap binatang kecil itu, jiwanya abadi, jangan biarkan dia melarikan diri. Yuan mendengus dingin, dan berkata dengan dingin dan kejam, pedang perang telah memakukan jiwanya, mencoba untuk melarikan diri. Itu ditakdirkan untuk ditindas selamanya. Surga yang hilang itu seperti taman yang indah, sesempurna dunia dongeng. Pohon jasper bergoyang dengan cahaya hijau, dan bunga berwarna-warni memiliki kelopak bunga sebening kristal, semuanya indah diukir dari batu giok ilahi. Tidak ada binatang, hanya tumbuhan, seperti sebidang tanah suci, sungai yang indah, sangat jernih, mengalir perlahan, seperti sabuk giok menembus hutan giok. Pada titik ini, Qiang Ru Yuan,
Lao Tzu, dan Buddha tidak berani gegabah sama sekali, karena kekuatan magis mereka yang sebenarnya telah hilang sama sekali, dan mereka hanya dapat mengandalkan tubuh fisik mereka. Hei, binatang kecil seputih salju yang dipaku pada pedang itu mengeluarkan darah terus-menerus. Ia sudah tidak sadarkan diri dan bergumam dengan linglung, "Xiao Chen, di mana kamu?" Tidak ada apa-apa, tentang itu, monumen langit. Aku tidak akan menyakitimu. Tiba-tiba, niat membunuh muncul. Di Paradise Lost, Xiao Chen melangkah ke surga yang hilang dengan 3 pedang perang yang dipaku di tubuhnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menatap Yuan, Lao Tzu, Buddha dan lainnya, lalu menatap pemimpin Tongtian dengan marah, dan akhirnya menatap pria yang diperlakukan dengan kasihan. Seekor binatang kecil yang koma dan berbicara omong kosong. Dentang, Xiao Chen mengeluarkan pedang perang dari tubuhnya, dan itu benar-benar mengeluarkan suara gemetar logam. Tubuhnya tampak seperti sarung sungguhan, tanpa darah mengalir keluar sama sekali. Dia menunjuk ke tempat primitif yang jauh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu dan aku berselisih satu sama lain, dan aku akan membunuh dewa setengah leluhur hari ini." Yuan mengabaikan Xiao Chen, bahkan tidak menatapnya dengan mata yang dalam, menatap 3 pedang di tubuhnya untuk a momen. "Bunuh." Xiao Chen hanya mengucapkan kata ini, melompat dan menebas dengan pedangnya. Suara gemetar logam dangdang mengguncang langit dan bumi, dan lengan jubah kiri asli dipotong sesuka hati, terus-menerus mengenai pedang pertempuran di tangan Xiao Chen. Dentang, pedang perang terhunus, dan Xiao Chen mencabut pedang perang kedua dari tubuhnya. Suara tua itu bergema di telinga Xiao Chen, "Jika kamu membunuh semua dewa di Lost Paradise, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengajarimu arti sebenarnya dari seorang pejuang." Tongtian, Lao Tzu, Buddha, Allah, Dewa Matahari dan lainnya semua mendengar suara ini dan terkejut. Bab 270 Membunuh Dewa Setengah Leluhur. Tongtian, Lao Tzu, Buddha, Allah, Matahari Suci dan lainnya semuanya mendengar suara ini dan langsung terkejut. Dia sebenarnya mendorong Xiao Chen untuk membunuh dewa setengah leluhur. Dengan kata-kata seperti itu, dia percaya diri dan sombong pada saat yang sama. Memasuki surga yang hilang, mereka benar-benar kehilangan kekuatan magis mereka dan tidak lagi dapat merasakan hal-hal misterius antara langit dan bumi. Sejak dewa leluhur menghilang satu persatu, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam mereka, tetapi orang ini sangat sombong. Mungkinkah membunuh dewa setengah leluhur? Mungkinkah dia tidak terpengaruh oleh Paradise Lost dan mempertahankan kekuatan magisnya? Dugaan ini memberikan firasat buruk kepada para master yang memasuki surga yang hilang. Mereka segera melihat ke arah binatang kecil seputih salju yang ditantang oleh Yuan dengan pedang. Sedikit darah menetes, nafas kekeh seperti benang, dan tubuhnya hampir roboh. Hanya binatang kecil ini yang bisa dengan bebas masuk dan keluar dari surga yang hilang tanpa pengaruh apapun. "Siapa kamu?" Macan putih yang pertama bertanya. "Akulah diri yang akan menghilang," terdengar suara lama. "Berhentilah berpura-pura menjadi misterius, siapa kamu?" "Hei, aku adalah tanda seorang pejuang, tidak lebih." Seal of the Avenue. Semua orang di Lost Paradise tersentak, dan semua orang melihat ke langit monumen. Mereka tahu bahwa yang disebut tanda itu pastilah goresan di atasnya. Dang. Xiao Chen memegang pedang di kedua tangannya dan sudah bertarung dengan Yuan, terus-menerus menyentuh lengan besinya. Kekuatan magisnya menghilang, dan Yuan kehilangan kekuatan untuk melenyapkan Xiao Chen dalam sekejap mata. Jika ini adalah waktu normal, dia mungkin bisa membunuh Xiao Chen hanya dengan matanya, tapi sekarang berbeda.
Lao Zi, Buddha, Tongtian dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka memikirkan masalah serius. Bagaimana Xiao Chen bisa masuk? Di dunia ini, kecuali binatang kecil seputih salju, hanya mereka yang dekat dengan alam dewa setengah leluhur yang bisa masuk, dan sulit bagi orang lain untuk mengambil langkah maju. Dunia misterius di luar merampas kekuatan magis para penggarap, dan pengaruh Lost Paradise jauh lebih besar daripada dunia luar. Tidak butuh waktu lama bagi orang biasa untuk menerobos masuk, dan tubuh mereka akan runtuh. Beberapa waktu telah berlalu, Xiao Chen tidak hanya mengalami kecelakaan, tetapi dia juga bertempur sengit dengan Yuan Zhenxi. Mungkinkah tanda prajurit itu menyelamatkannya? Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan tangannya untuk membunuh dewa setengah leluhur? Tapi, ini tidak mungkin, bahkan tanda di monumen surgawi pun tidak bisa seperti ini. Lost Paradise ditekan oleh monumen langit dan pedang perang 24. Sekarang kekuatan untuk menekannya secara bertahap kehilangan efektivitasnya. Bagaimana mungkin ada kekuatan ekstra untuk melindungi Xiao Chen agar tidak masuk? Menendang di udara, Xiao Chen sangat kuat. Tubuhnya seperti naga, dia membalikkan badan 180 derajat dan melompat. Dia menendang kepala aslinya dengan keras dengan kepala menunduk dan kaki terangkat dengan pedang di antara kedua tangannya dan disilangkan untuk menebas ke arah kepala aslinya. Saat ini, Yuan akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Tubuh fisik Xiao Chen tidak terpengaruh sama sekali di Paradise Lost dan tidak hancur sebanyak yang dia bayangkan. Mampu meregangkan tubuh secara fleksibel adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa setengah leluhur. Sepasang mata Yuan yang dalam memancarkan dua sinar cahaya, dan dia dengan cepat mundur seperti bayangan sekilas, menghindari serangan ganas Xiao Chen. Bagaimanapun, dia adalah dewa semi leluhur. Bahkan jika kekuatan supernatural dan kekuatan sihirnya sudah tidak ada lagi, keterampilan seni bela dirinya sendiri masih sangat kuat dan menakutkan. Kuas aslinya meninggalkan bayangan yang muncul di depan Xiao Chen. Itu sangat cepat dan lengan besinya seperti awan, menyapu tenggorokan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen dengan cepat mundur, dia masih tersapu oleh angin kencang. Darah muncrat dari lehernya, dan tenggorokannya hampir terpotong, dan dia terjatuh kembali karena syok. Dewa setengah leluhur sungguh luar biasa. Dia tidak memiliki kekuatan sihir atau kekuatan supernatural, tapi dia masih sangat kuat. Yuan mendengus dingin, mendorong ke arah Xiao Chen, dan berkata dengan dingin dan kejam, "Aku tahu beberapa seni bela diri, jadi aku akan menggunakannya untuk membunuhmu." Saat dia berbicara, Yuan mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya secara diagonal di tenggorokan Xiao Chen. Seekor binatang kecil seputih salju dipaku di sana, dan darah terus mengalir. Hal ini membuat mata Xiao Chen terbuka lebar dan dia ingin segera memotong Yuan. Dia ingin mengangkat pedangnya untuk memblokir, tetapi binatang seputih salju itu menembusnya, membuatnya sulit untuk mengambil keputusan. Dia hanya bisa menghindar dan mundur secara pasif down setelah meninggalkan 5 bekas luka di tubuh Xiao Chen. Meskipun pedang itu tidak memiliki fluktuasi energi apapun dan tidak menunjukkan kekuatan yang menakutkan, pedang itu tetap membuat Xiao Chen merasakan banyak kesakitan dan darah mengalir dari tubuhnya. Pada saat ini, banyak pembudidaya keluar dari surga yang hilang. Beberapa orang ingin masuk, tetapi mereka hanya bisa berjalan 100 meter, dan tubuh mereka tiba-tiba roboh, membuat orang lain sangat ketakutan sehingga mereka tidak pernah berani melintasi kolam guntur lagi. Semakin banyak orang berkumpul di luar Lost Paradise. Orang-orang melihat pertempuran sengit di dalam dengan heran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan berani bertarung sampai mati dengan aslinya belum mencapai alam setengah dewa.
Tidak terbayangkan untuk berani mengambil tindakan terhadap orang seperti itu. Berani menyinggung dewa setengah leluhur, bukankah Xiao Chen ingin kembali ke benua abadi? Begitu Anda pergi dari sini, pasti tidak akan ada tempat baginya di dunia yang luas ini. Hei, binatang kecil seputih salju yang tertusuk pedang itu mengerang. Dengan gerakan asli mengayunkan pedang, darah terus-menerus dikeluarkan, membuat pertarungan Xiao Chen cemas dan kesakitan, tapi tidak ada jejak apapun. Hei, terdengar erangan lagi, dan tiba-tiba tubuh binatang seputih salju itu tiba-tiba terbuka, dan jiwa yang lemah dengan cepat melarikan diri dan tenggelam ke dalam tubuh Xiao Chen. Kecemerlangan warna-warni bersinar, dan pohon harta karun perlahan muncul. Meskipun pohon harta karun itu masih ada di tubuh Xiao Chen, itu dapat dengan jelas tercermin dalam jiwa Keke yang menyatu dengan pohon suci berwarna-warni. Jadi begitu, tidak jauh dari situ, Kaisar Suci Macan Putih tiba-tiba menyadari, dan orang kuat lainnya yang dekat dengan alam dewa setengah leluhur akhirnya tahu mengapa Xiao Chen bisa memasuki surga yang hilang. Itu semua karena pohon suci warna-warni yang kekuatannya sama dengan Keke, tepatnya memiliki hubungan yang erat dengan Paradise Lost. Asli, Xiao Chen mengertakkan giginya. Sekarang dia tidak lagi memiliki keraguan. Dia naik ke udara. Meskipun dia tidak bisa terbang, dia masih bisa meluncur di langit untuk waktu yang singkat dalam satu langkah. Su Yuan mundur, pedang perang miring ke atas, dan menusuk telapak kaki Xiao Chen. Ketika Xiao Chen menggerakkan kedua pedang itu bersama-sama, segera mengibaskan pedang aslinya, dia mengambil langkah kedua dan langsung menginjak peti aslinya. Ruang itu sepertinya terdistorsi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tubuh tidak memiliki fluktuasi mana sedikit pun. Yuan Yu terbang kembali, dan pedang panjang itu menghantam ke atas. Dang-dang. Xiao Chen menebas keras dengan pedang di tangan kiri dan kanannya, menepis pukulan itu. Karena dia tidak terbang, Xiao Chen terjatuh di setiap langkah yang diambilnya. Langkah ketiga yang diambilnya tampak sangat kejam, menginjak langsung perut bagian bawah primitifnya. Saat ini, beberapa barang antik tua telah mengetahui rahasianya, dan Yuan sendiri lebih mengetahui keterampilan tempur yang digunakan Xiao Chen saat ini. Apakah itu 7 langkah klan naga melawan naga? Itu adalah keterampilan tempur kuno klan naga. Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk menggunakan keterampilan bertarung naga kuno. Meskipun dia mempelajari teknik rahasia dari Little Stubborn Dragon, dia tidak pandai dalam hal itu. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini, dan hasilnya adalah sangat kuat. Ketika 4 langkah diambil, ruangnya hampir terdistorsi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatannya. Ini sepenuhnya disebabkan oleh keterampilan tempur kuno. Langkah keempat adalah menginjak pedang di tangan Yuan Yu, menyebabkan dia mundur lebih dari 10 langkah. Pada saat yang sama, cahaya pedang menyala, dan 2 pedang Xiao Chen menyerang secara berurutan, menebas secara horizontal dan vertikal. Dengan kilatan cahaya, janggut panjang aslinya terpotong. Xiao Chen hanya dapat mengambil 4 dari 7 langkah nilong. Keempat langkah tersebut diselesaikan dalam sekejap. Itu adalah proses melompat-lompat, semuanya di tengah batu api listrik dan bunga. Di luar surga yang hilang, mulut Yao Yao terbuka menjadi bentuk O, dan Yizhen, Jue Dao, Suan Suan, Samo, dan lainnya juga tercengang. Semua orang tercengang. Ini primitif. Separuh dari janggutnya dipotong oleh seorang anak muda. 2 cahaya dingin keluar dari mata aslinya. Semakin banyak pembudidaya di luar Lost Paradise berkumpul, dan mereka semua melihat janggutnya dipotong oleh Xiao Chen. Meskipun dewa setengah leluhur sedang dalam suasana hati yang tinggi, dia masih merasakan rasa malu.
Aku akan membunuhmu hari ini. Dengan hanya 4 kata pendek, Yuan Yuan maju dengan pedang di tangan, niat membunuhnya mencapai langit. Ini adalah pertarungan spesial. Tanpa kekuatan supernatural atau kekuatan sihir, dewa setengah leluhur hanya bisa bertarung dengan pedang sungguhan di surga yang hilang, yang membuat banyak pembudidaya di luar surga yang hilang merasa sangat aneh. Darah, puff, berceceran, Xiao Chen ditikam di tulang rusuk kiri oleh Yuan Yuan, namun pedang pertempuran di tangan kanannya juga mengenai lengan kiri Yuan Yuan dalam sekejap, dan darah muncrat. Ada keributan di luar Paradise Lost. Mungkinkah beberapa dewa setengah leluhur akan dibunuh hari ini? Banyak orang yang heboh. Jika ini benar, niscaya akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia keabadian. Beberapa orang sangat ingin masuk dan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menantang dewa semi leluhur, tetapi pelajaran dari masa lalu menghentikan semua orang, kecuali mereka yang dekat dengan alam dewa semi leluhur. Siapa yang bisa memasuki surga yang hilang, orang lain hanya bisa mati jika mereka masuk. Aku akan membantu rekan Tao asli untuk membunuh junior itu. Jangan biarkan dia mengganggu perbuatan baik kita. Setelah mengatakan ini, Kaisar Suci Macan Putih melangkah menuju Xiao Chen. Semua orang di luar surga yang hilang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kaisar Suci Macan Putih, yang mendekati alam dewa setengah leluhur, sebenarnya ingin mengepung seorang junior dengan Yuan. Dari sini, semua orang dapat melihat bahwa dewa setengah leluhur memang dalam situasi yang buruk, kalau tidak bagaimana bisa seperti ini. Bah, suara lembut keke keluar, lampu warna-warni menyala, dan pohon suci perlahan muncul di atas kepala Xiao Chen. Pada saat ini, pohon keramat berwarna-warni mengayunkan ribuan sinar cahaya, menyapu ke arah aslinya dengan suara sapuan. Bang! Meskipun tubuh aslinya sekuat besi halus dan hanya senjata seperti pedang perang 24 yang bisa menembusnya, ia masih dipukuli dengan parah. Tidak, ayo pergi bersama dan gunakan pedang perang untuk menghancurkan jiwa binatang kecil itu. Seru Kaisar Suci Macan Putih. Bahkan warna aslinya telah berubah. Setelah binatang kecil dengan jiwa lemah bergabung dengan pohon suci, ia benar-benar dapat menggunakan kekuatan magis. Ancaman bagi mereka di surga yang hilang ini terlalu besar. Ini bukan hanya sekarang. Di dunia misterius di luar, dewa setengah leluhur masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatan magisnya. Tapi saat dia memasuki surga yang hilang, dia benar-benar tidak bisa menggunakannya sama sekali. Sikat, cahaya warna-warni menyala, dan pohon suci warna-warni menyapu seberkas cahaya, langsung membekukan aslinya. Xiao Chen tidak ragu sama sekali dan menyerang dengan satu pedang. Darah, puff, berceceran, dan lengan aslinya dipotong oleh Xiao Chen dengan pedangnya. Jika tubuhnya tidak cukup kuat dan dia berjuang keras sekarang, menghindari tenggorokan vital, dia mungkin telah dipenggal. Di luar Paradise Lost, semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka, primitif, itu primitif. Hari ini, seseorang benar-benar melepaskan lengannya. Itu seperti dongeng, sangat indah dan tidak nyata. Bah. Suara binatang kecil itu keluar dari pohon suci, dan cahayanya menyala lagi, dan sinar cahaya berwarna-warni menyapu ke arah primitif. Setelah kurungan tingkat kedua dilakukan, Yuan Yuan benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Chen tidak menunjukkan ekspresi dan tidak ragu-ragu. Kedua pedang perang itu bergerak bersamaan, yang satu menembus jantung aslinya dalam sekejap, dan yang lainnya menyapu tenggorokannya. Darah berceceran dan darah mengalir deras. Ketika kedua pedang perang dicabut, lubang darah terang muncul di jantung aslinya, dan jantungnya hancur. Tenggorokannya bahkan terpotong,
dan terlihat jelas tabung tenggorokannya putus dan darah mengucur. Suasana di luar Lost Paradise benar-benar mendidih. Dewa setengah leluhur, sebenarnya dipenggal. Pada saat ini, Xiao Chen kejam. Dia mengayunkan pedangnya dan mengambil Yuan-Yuan. Kemudian dia mengangkat pedangnya dan memotongnya di langit. Darah beterbangan dan cairan merah mewarnai pedang itu menjadi merah. Puff! Xiao Chen mengayunkan pedangnya lagi, menyebabkan bagian atas tubuh yang tidak jatuh ke tanah kehilangan kepalanya. Hampir terjadi hiruk-pikuk di luar Lost Paradise. Semua orang berteriak, dan banyak orang bahkan berteriak. Itu adalah dewa semi leluhur, dan dia dibunuh seperti ini. Ini seperti mimpi. Pada saat ini, petir terdengar di benua panjang umur, dan guntur menyebar ke setiap sudut benua. Bahkan banyak pertapa yang berteriak, "Mungkinkah seorang tokoh besar mati? Para dewa leluhur telah lama menghilang. Pasti, setengah kelompok dewa yang telah binasa. Mengejutkan dunia, aku khawatir sosok tertinggi telah mati." Di surga yang hilang, pohon-pohon suci berwarna-warni bersinar dengan cahaya. Berbisik, cahaya warna-warni terus menyapu, melumpuhkan kaisar suci macan putih yang mencoba melarikan diri. Tidak ada emosi sama sekali, Xiao Chen sangat acuh tak acuh dan bergegas mendekat. Dengan pedangnya di tangan, dia menebas kepala kaisar suci macan putih dengan pedangnya. Dengan keengganan dan ketakutan, kepala kaisar suci macan putih jatuh ke tanah, berguling beberapa kali, dan berhenti. Di surga yang hilang, bahkan dewa setengah leluhur yang kuat pun tidak bisa tetap tenang. Dewa matahari tertinggi adalah orang pertama yang mengambil tindakan dan dengan cepat bergegas keluar dari surga yang hilang. Namun, pohon suci berwarna-warni yang tergantung di atas kepala Xiao Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sinar cahaya berwarna-warni bersinar, dan sinar cemerlang memancar, dan matahari suci tidak bisa bergerak. Xiao Chen tidak mikirkannya sama sekali, dan bergegas dalam beberapa langkah. Dengan pedang di tangan, kepala pirang cerah terbang dalam sekejap, dan gelombang darah naik ke langit. Dewa matahari suci juga terbunuh, dan setengah kelompok dewa lainnya menghilang. Di luar lapangan, semua orang merasa seperti menjadi gila. Mereka tidak pernah berani memimpikannya pemandangan seperti itu. 3 sosok besar dan 2 dewa setengah leluhur terbunuh dengan mudah. Di benua abadi, guntur yang mengguncang langit dan bumi terdengar lagi, menyebabkan semua pembudidaya di seluruh benua terkejut dan terpana. Dewa setengah leluhur lainnya menghilang. Mereka yang tidak pergi ke dataran iblis dan mereka yang tidak masuk neraka tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Rasanya kiamat akan segera tiba. Di surga yang hilang, pohon suci 7 warna bersinar cemerlang, dan garis-garis warna keberuntungan ditembakkan satu demi satu. Binatang kecil seputih salju itu melumpuhkan semua jagoan besar yang ingin keluar dari surga yang hilang, dan tidak seorang pun bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Xiao Chen tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali saat dia melangkah maju dengan pedangnya yang berlumuran darah. Darah, puff, berceceran, dan pemimpin kultus Tong Tian dipenggal. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Semua orang di luar Lost Paradise menjadi gila. Ini sangat tidak realistis. Bagaimana mungkin? Benar-benar orang gila? Apakah dia tidak tahu konsekuensi dari melakukan ini? Mulai sekarang, dunia akan menjadi begitu besar sehingga tidak ada tempat lagi baginya. Bagaimana mungkin para murid dewa setengah leluhur membiarkannya pergi? Setelah meninggalkan Paradise Lost, seluruh dunia akan menjadi musuhnya. Sekarang, Xiao Chen tidak perlu takut sama sekali. Membunuh satu dewa setengah leluhur memiliki konsekuensi yang sama dengan membunuh 3, 4,
5. Dewa setengah kelompok semua. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah menuju Lao Tzu dan Buddha. Dia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi dewa semi leluhur di dunia.